Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur Alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, kita akan mulai dari ayat 118. Ibnu Katsir mengetengahkan riwayat melalui jalur Muhammad bin Ishaq. Mengatakan telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa ada seseorang yang namanya Rafi ibnu Harimalah pernah berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, jika engkau adalah seorang Rasul dari Allah seperti apa yang kamu katakan, maka katakanlah kepada Allah agar dia berbicara langsung kepada kami hingga kami dapat mendengar kalamnya." Ini permintaan yang pernah disampaikan oleh orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, tidak memiliki pengetahuan. Laula, mengapa tidak yukallimunallahu, Allah berbicara dengan kami. Aw tatina, atau didatangkan kepada kami ayatun, ayat-ayat. Pernyataan yang seperti ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala telah diterangkan misalnya di Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Wa idza, dan apabila ja'atuhum, telah datang kepada mereka ayatun, suatu ayat, qalu, mereka berkata, orang-orang yang tidak beriman, baik dari bangsa Arab saat itu maupun dari orang-orang ahli kitab Yahudi Nasara. Mereka menyampaikan bantahan kepada Rasul dengan menyampaikan pernyataan lan nu'mina, kami tidak akan beriman, hatta, sehingga nu'ta, diberikan kepada kami, misla, seperti ma'utiya Rasulullah, apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian di Al-Quran surah Al-Isra, Allah SWT juga menyampaikan permintaan mereka, bisa dibaca di ayat 90 sampai 93. Wa qalu, mereka telah berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka, kepadamu, hatta, sehingga tafjurolana, dipancarkan untuk kami, minal ardi, dari bumi, yambu'a, mata air yang memancar. Ini permintaan orang-orang Quraisy ketika Rasulullah mendakwai mereka. Mereka minta agar Rasulullah mengeluarkan mata air dari dalam tanah. Kalau ketika di Madinah,
yang dihadapi ahli kitab, mereka minta Rasul mendatangkan mukjizat-mukjizat sebagaimana Allah telah berikan mukjizat-mukjizat kepada Rasul-Rasul telah yang terdahulu. Kemudian di Al-Quran surah Al-Furqan ayat 21, Allah juga mengabadikan ucapan mereka ini. Wa qala, dan telah berkata alladzina, orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak menginginkan pertemuan dengan kami. Laula, mengapa tidak, unzila alaina, diturunkan kepada kami, al malaikatu, malaikat, aw nara rabbana, atau kami bisa melihat Tuhan kami. Jadi orang tidak beriman itu macam-macam permintaannya. Ada yang pengen Allah ngajak ngobrol langsung. Ada yang ingin melihat malaikat. Ada yang pengen di Mekah dikeluarkan mata air, diubahnya menjadi kebun-kebun korma, kebun-kebun anggur. Kemudian di Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 52, Allah menyampaikan, bal yuridu kullu mri'im minhum ayyu'ta suhufam munasyarah. Bal, malahan, yuridu, menginginkan, kullu mri'in, tiap-tiap orang, minhum, di antara mereka, ayyu'ta, supaya diberikan, suhufan, lembaran-lembaran, munasyarah, yang terbuka. Jadi mereka juga ada yang minta Rasul, Qur'annya diberikan dalam bentuk lembaran satu-satu. Ini yang juga pernah diminta oleh ahli kitab kepada Rasul. Allah ceritakan di Al-Quran surah An-Nisa 153. Ya. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika faqalu arinallaha jahratan. Yas'aluka ahlul kitabi, ahli kitab di Madinah meminta kepada Rasul antunasila, supaya diturunkan alaihim, untuk mereka, kitabam minas sama'i, kitab dari langit. Jadi mereka menantang Rasul agar Rasul meminta kepada Allah Al-Qur'annya turun langsung dilihat dari langit. Jilidan begitu. Mendapati permintaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diberitahu sebelum saat ini, sebelum saat mereka meminta mukjizat berupa Quran diturunkan dari langit, kata Allah, nenek moyang mereka dulu lebih besar lagi permintaannya. Apa yang mereka minta? Mereka ingin melihat Allah. Keturunannya pengen lihat Quran turun dari langit. Nah dulu nenek moyangnya malah ingin lihat. Ini ayat-ayat yang diketengahkan oleh Ibnu Katsir serupa dengan permintaan tadi, Bapak dan Ibu. Bahwa orang-orang yang tidak beriman itu, mereka punya berbagai macam alasan untuk mendebat dakwahnya Nabi. Karena mereka mau mendebat Nabi secara pribadi, secara karakter tidak bisa. Apa sebabnya? Nabi Muhammad SAW itu orang yang akhlaknya terbuka, dapat dibaca, dapat dilihat. Dilihat orang-orang yang hidup pada saat itu, orang tuanya punya kedudukan yang mulia di masyarakat. Sejak lahir sampai sebelum menjadi Nabi dan Rasul, akhlaknya sudah terpuji. Ibaratnya mau menyerang dari sisi kepribadian Nabi, tidak ada celah untuk diserang. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca sejarahnya para Nabi dan Rasul, kita hanya menemukan sejarah beliau yang paling komplit. Dari sejak sebelum lahir sampai wafat. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang sekomplit itu. Nabi Adam dalam Al-Quran sedikit. Nabi Musa banyak ayat-ayatnya, tetapi tidak rinci.
dari mulai dihanyutkan di Sungai Nil, diselamatkan oleh istrinya Fir'aun, itu kan tidak diceritakan selama dalam istana kegiatannya apa aja. Kemudian Quran menceritakan ketika Nabi Musa memisahkan dua orang yang berselisih, dipukul, habis itu dia lari ke Madian, dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Su'aib, tinggal di sana. Tapi kan tidak diceritakan selama 10 atau 12 tahun di Madian itu apa aja tidak diceritakan. Tapi kisah tentang sejarah dengan Rasulullah begitu detail. Maka para penentang Rasul bingung ketika mau menyerang dakwanya Rasul melalui pribadinya beliau. Sebab oleh Allah Rasul sudah disiapkan begitu sempurna. Oleh Allah sendiri dipuji akhlaknya sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang kedua, ketika mereka mau mendebat Al-Quran, tidak bisa. Karena Allah SWT menyampaikan tantangan. Di Al-Baqarah ayat 23-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, silakan buat, kata Allah. Tidak usah banyak-banyak. Di surah, satu surah saja. Tidak mampu. Mau nyerang pribadi Rasul tidak ada celah. Mau mendebat Al-Quran ya tidak bisa. Membuat seperti Al-Quran yang tidak bisa. Hanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau bahasa orang kampung saya, nyaluke sing maha-maha. Tahu ya, maha-maha. Aneh-aneh. Itu bahasa munune maha-maha. Ngangune ha, ora kho. Lah tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya. Oleh Allah diceritakan. Ada yang minta dikeluarkan mata air. Kalaupun dikabulkan, apa mereka akan beriman? Tidak. Paling ngomongnya apa? Hadza sihrun mubin. Karena apa? Mereka meminta itu bukan untuk diwujudkan. Kalau diwujudkan pasti mengatakan sihir, sudah ada jawabannya ini nanti. Kalau tidak diwujudkan akan mengolok-olok nabinya. Ini para penentang-penentang itu seperti itu. Sampai kemudian ada yang datang ke Rasulullah, dan namanya Rafi, minta kepada Rasul agar bisa ngobrol langsung dengan Allah. Atau Rasul datangkan mukjizat. Dia tidak sadar bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kalau mukjizat yang sifatnya indrawi hanya dapat disaksikan oleh mereka yang hidup zaman para nabi Rasul itu, Bapak Ibu. Tapi Al-Quran, Rasulnya sudah wafat, tapi kemukjizatannya dapat kita rasakan sampai sekarang. Mukjizat itu kan dari kata i'jaz, yang artinya melemahkan. Maka sampai sekarang tidak ada orang yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan Allah kan menantang bukan hanya manusia kan. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semuanya, rombongan silakan. Sampai sekarang ayatnya masih ada, tantangannya masih berlaku. Itulah Al-Quran. Mukjizat yang dapat kita rasakan sampai sekarang. Kemudian Allah disampaikan, kadzalika demikianlah qala telah berkata alladzina orang-orang min qablihim sebelum mereka. Sebelum Rasul mendakwai orang-orang yang tidak beriman ini, nabi-nabi terdahulu juga mengalami hal yang sama. Nanti Bapak Ibu di rumah dibaca Al-Quran surah Al-A'raf ya. Bagaimana Nabi Nuh juga ditentang oleh kaumnya. Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Lut, Nabi Su'aib, semua nabi-nabi itu mengalami penentangan. Allah ceritakan itu kepada Rasulullah, termasuk di surah Al-An'am ya. Allah menyampaikan, fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Jika engkau didustakan Rasul, maka Rasul-Rasul sebelummu juga mengalami hal yang sama. Bukan hal yang baru didustakan itu.
Sehingga Allah menyampaikan pernyataan kepada Rasulullah, qad na'lamu innahu la yazunukal ladzina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, sungguh kami tahu mereka menolakmu, mereka mendebatmu, mereka tidak mengikutimu, membuat kamu sedih. Kata Allah, tidak usah sedih, yang mereka debat bukan engkau, yang mereka debat adalah ayat-ayatku. Ini yang Allah ingatkan kepada Rasul. Penentangan terhadap Nabi dan Rasul itu sudah sejak ada di era Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka serupa. Serupa apa? Serupa kerasnya, serupa penentangannya. Dan sudah kita ketahui bersama, ada benang merah yang dapat menjadi kesimpulan pelajaran bagi kita. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman, itu kan faktornya hanya dua saja. Kesombongan dan kedengkian. Maka sebagaimana pernah ditanyakan oleh Kaisar Heraklius kepada Abu Sufyan di Sahih Al-Bukhari, ketika dia bertanya tentang bagaimana keadaan pengikut-pengikutnya orang yang ngaku Nabi itu, apakah orang-orang besar mereka atau orang-orang kecil mereka? Dijawab oleh Abu Sufyan, yang menjadi pengikut Nabi adalah orang-orang kecil di antara kami. Kemudian Heraklius menyampaikan, demikianlah. Sejak dulu para pengikut Nabi itu rata-rata orang kecil. Dalam arti secara sosial mereka orang biasa. Tapi al-mala'u, para pemuka itu cenderung di depan untuk melakukan penentangan. Faktornya ya banyak, tapi faktor utamanya adalah kesombongan. Faktor yang kedua, kedengkian. Dengki, khawatir kalah pengaruh nanti kalau mengikuti Nabi. Sombong, tidak mau setara dengan pengikut-pengikut Nabi yang lain. Ibu tentu pernah mendengar asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah Abasa. Itu kan karena pemuka-pemuka Quraisy itu tidak mau mereka mendengarkan Al-Islam kumpul dengan orang-orang biasa. Sehingga mereka minta diperlakukan khusus. Ya tidak bisa. Karena Al-Islam itu menempatkan semua orang sama dan sederajat. Yang membedakan adalah ketakwaan. Kesombongan dan kedengkian inilah yang oleh Allah disebut sebagai tasyabahat qulubuhum. Hati mereka serupa. Jadi tiap umat itu punya kesamaan sifat di dalam menentang para nabi dan para rasul. Hatinya yang menentang. Qad sungguh bayyana telah kami jelaskan al-ayati, ayat-ayat. Al-Qur'annya sudah turun, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah turun dan sudah jelas. Bahkan konsep ketuhanannya yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an juga sangat jelas. Yang sudah kita kaji di tafsir Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Ketika kajian tafsir Al-Quran kita di juz 30, Allah turunkan karena ada yang bertanya tentang nasabnya Allah itu siapa. Maka oleh Allah dijelaskan Allah itu siapa. Dengan Al-Quran surah Al-Ikhlas. As-Sa, As-Somad, Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah. Jelas. Tuhan ya sifatnya itu. Kalau tidak memenuhi sifat itu, ya berarti bukan Tuhan. Ini liqaumi yuqinun. Di samping ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan, Bapak dan Ibu, satu persatu bisa dibuktikan. Dan hanya Al-Quran yang sudah berada selama 15 abad itu teruji dengan waktu. Apalagi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang menginformasikan tentang alam semesta itu satu persatu terbukti. Kemarin baru melihat tayangan tentang penelitian otak manusia.
Ternyata bagian otak yang suka memanipulasi. Memanipulasi itu kan berarti ngoroh. Itu adanya pada bagian depan, ubun-ubun. Sehingga oleh Allah ada ancaman kan. Al-alaq itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali jangan begitu. Kalau engkau tidak berhenti, akan ditarik ubun-ubun. Para peneliti kan bingung dari mana Rasulullah tahu abad ke-7 belum ada alat yang canggih untuk memotret otak manusia. Ya tentu yang memberitahu yang menciptakan manusia. Itu ayat memang hitopnya kan kepada Amr bin Hisam, Abu Jahal itu. Yang merancang berbagai macam cara untuk menghalang-halangi dakwanya Rasul. Sampai Allah akan menyampaikan pertanyaan. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Apa kamu melihat ada orang yang menghalang-halangi ketika ada seorang hamba yang sedang sholat? Rasulullah mau sholat dihalang-halangi, ketika sholat malah diletakkan kotoran onta di punggungnya oleh orang yang disuruh oleh Abu Jahal itu. Itu Allah cerita. Sehingga oleh Allah diancam. Di abad ke-21 muncul penelitiannya. Oh betul. Otak bagian sinilah yang suka memanipulasi. Suka nggoroi, makanya diancam, ditarik adalah ubun-ubunnya, bukan kitoknya Bapak Ibu. Quran cerita lagi bahwa di antara dua lautan itu ada dinding pemisah. Satu tawar, satu asin. Di tahun 2023 saya dapat kiriman video ayatnya turun abad ke-7, saya baru lihat videonya 2023. Yang seperti ini, kalau kita orang-orang yang yukinun, yakin akan semakin ngandel dengan Al-Quran. Kalau yang terkait dengan kehidupan kita lebih mudah dibuktikan. Yang sering saya contohkan ayat tentang makan misalnya. Itu akan semata membuat kita ya. Persoalannya kemudian banyak orang muslim yang Al-Qur'annya baru pada tahap semangat membaca. Makanya tingkatkan semangatnya, jangan berhenti pada membaca, tapi semangat memahami. Setelah memahami, karena paham, orang yang paham harusnya yakin. Sama dengan ilmu apapun, kalau paham, yakin akan dikerjakan. Ya, dengan keyakin, pengerjakan yakin bisa nih, wis paham. Jadi kalau paham tapi tidak meyakini, kan jadi aneh. Kalau sudah yakin, akan mengerjakan. Prosesnya begitu. Liqaumi yuqinun. Ini Al-Quran itu bagian mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul dan sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Di An-Nisa 105 bahkan Allah menyampaikan Al-Quran itu hendaknya dijadikan sebagai pemutus perkara. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala taqul lil khainina khasima. Al-Quran oleh Allah itu diperintah Rasul litahkuma bainan nas supaya menjadi pemutus perkara. Dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Terus pesannya Allah apa? Dua. Wala taqulil khainina, jangan jadi pengkhianat. Ngakui Allah sebagai Tuhannya tapi diatur dengan Quran tidak mau, itu namanya pengkhianat. Ngakui Al-Islam sebagai agamanya tapi Al-Qur'annya tidak dikerjakan, itu namanya khosima, jangan jadi pembangkang. Pembangkang itu tidak nurut, Qur'annya dibaca tapi dipunggungi, tidak dilaksanakan, namanya membangkang. Kayak seorang anak dikandani orang tuanya, oleh nasihat kita jawab paham mas, gitu.
ibu pun matur ya, aja balik bengi bae endi yo Bu. Niki wangsule enjang. Ibune apa ora tambah kaku, aja balik bengi malah balik esuk. Ora ini pembangkang. Jawab beta halus tapi gawe ati enek. Jangan jadi orang yang khosim. Bangkang. Khosim itu berarti tahu melanggar, namanya bangkang. Kalau tidak tahu melanggar ya namanya bukan membangkang, namanya khoto'a, salah. Sama dengan kita ngerjakan soal. Kuncinya A, tapi karena kita tidak belajar kita milihnya C, maka ya salah. Tidak kemudian lah pin orang katon pinter tak jawab B. Ya carane ongrongan. Ngomong katon pinter jadi jawabannya salah. Ini 118 Bapak Ibu ya. Jadi silakan Al-Qur'annya ditadaburi, nanti akan meningkat keimanan-keimanan karena semuanya sudah mulai dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Termasuk peristiwa-peristiwa juga begitu. Ya, peristiwa-peristiwa misalnya yang Pak Gus pernah tanyakan generasi yang menyepelekan sholat ya Pak. Pakola pamimba dihi ado usola tawat tabu sawati. Akan ada satu generasi yang menyepelekan sholat, ya generasi kita ini menyepelekan sholat. Buktinya masjid-masjid kita semakin banyak, tapi jamaahnya jarang yang full. Khususnya sholat asar. Bisa kalau asar kayaknya akeh iso Pak. Ya, iyalah. Asar isi pada nyiram bawang wong kan. Dengar adzan, dengar adzan, tapi ngelinguk tok kok. Terus asar. Tanggung sih. Tapi kalau tidak menyepelekan sholat ya ditinggal. Mentas sholat gampang nanti habis asar nyiram bawang lagi kan masih boleh oh ya. Yang lagi melayani dagangan ada adzan tanggung sing esuk lah kebong tuku ayo maneman kan tinggal. Apa cak jamaah ya ora apa, ayo jamaah itu. Ini kan aduh. Jadi asar itu makanya Allah kan wanti-wanti hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi suruh jaga asar. Kalau Rasulullah SAW bilang sholat yang paling berat untuk orang munafik itu Isya dan subuh, ya itu benar hadisnya sahih. Tambah Qur'annya surat asar, kena kabeh karena kalimat. Tadi baru cerita dengan ibu-ibu Sahih Al-Bukhari itu Abdullah bin Rawaha, salah seorang yang syahid di perang Mu'tah, ketika beliau membacakan syair di depan Abu Hurairah, dia memuji Rasulullah sebagai orang yang kalau malam itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, ya tajaba an jambi, jadi menjauhkan lambungnya tempat tidurnya. Sementara orang-orang musyrik merasa berat meninggalkan tempat pembaringannya. Maka tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau jam 3 bangun mau tahajud terus kayung isi ngaboti kasur, kowe kudu kelingan karo syaire Abdullah bin Rawaha. Orang yang ngaboti kasur daripada bangun malam tahajud itu karakter orang-orang musyrik. Jadi kudu bagian jengkel. Terus orang yang tidur semalaman tidak bangun untuk qiyamul lail, telinganya dikencing setan. Jadi kena kabeh. Orang yang mau sholat fardu sungkan kenang ayat munafik. Wong sing malas terus kenang ayat sifatnya iblis. Aba wastakbaru, kena kabeh akhirnya kan. Jadi kalau ayat itu diingat-ingat, akhirnya semangat terus. Bukan malah kemudian kani ngaji tambah suwe tambah angel. Wis lah wisan bela suka orang ngerti kan begitu. Itu kayak orang sakit ndak mau periksa, yuk periksa yuk, mau. Bukan konangan penyakitnya. Iya biar diobati. Artinya semakin kita tahu Al-Quran, semakin menjadi syifa.
semakin menjadi obah. Bukan malah balik karung dendeng. Ngaji tambah angel, wisan belah. Harusnya semangat. Semakin yukinu. 119. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, kami telah mengutusmu Rasul, bil haqqi, dengan benar. Al-Quran itu oleh Allah disifati al-haq, Rasulnya disifati al-haq, benar, karena Al-Quran itu dari al-haq, Allah. Rasul yang memilih juga Allah. Maka kalau Bapak Ibu ingat kembali penjelasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 2. Allah kan menyifati Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Kenapa tidak ada keraguan? Al-Quran sumbernya Allah, Al-Haq. Dari Allah dititipkan kepada malaikat yang oleh Allah disebut Sadidul Quwa, Jibril. Di bumi yang nerima orang yang paling mulia, bahkan masyarakat yang beri gelar Al-Amin. Ketika Al-Quran turun, dicatat, dihafal. Setiap Ramadan ditadaruskan di depan malaikat Jibril. Al-Quran itu hak, benar. Kita kadang kalau dapat informasi dari media, kita akan mengatakan ini medianya kredibel Pak, pasti benar. Itu yang nulis manusia, hasilnya tetap. Nah, kalau dengan media yang kita anggap kredibel saja kita ngandel, kenapa dengan Al-Quran yang dari Allah masih orang pati yang ngandel? Orang kapanyu ngandel, itu kan lisannya. Orang yang ngandel Al-Quran itu tidak hanya diukur dari lisannya mengatakan iya, tapi juga perilakunya, sikapnya dia kepada Al-Quran. Maka di ayat 116 kita diingatkan Rasulullah SAW oleh Allah diutus, satu, benar, Allah yang utus. Makanya ketika turun wahyu yang pertama, kemudian ibunda Khadijah mengajak Rasul menemui Warokoh bin Naufal. Warokoh menyampaikan, jika aku hidup saat itu, saat engkau dimusuhi, aku akan membelamu dengan sekuat tenaga. Rasul kan kaget, akan dimusuhi? Iya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal, Allah telah menetapkan sunnatullahnya. Setiap Rasul itu pasti liyusbituka au yukhrijuka au yaktuluka. Kemungkinannya 3. Ditangkap, diusir, atau dibunuh. Semua Rasul mengalami itu. Rasul Nabi Muhammad itu kan mau dibunuh di malam hijrah. Tapi Allah tidak menghendaki Rasulnya terbunuh, Allah selamat. Akhirnya Rasul keluar dari dari Makkah menuju Yasrib. Au yaktuluka, mau ditangkap, mau dibunuh. Termasuk ketika di Madinah juga beberapa kali orang-orang ahli kitab Yahudi itu merencanakan pembunuhan kepada beliau. Dari mulai mau menjatuhkan batu sampai mengirimkan daging yang dibubuhi racun. Termasuk mengirimkan sihir kan Rasulullah. Kemudian pesan yang berikutnya Allah menyampaikan di ayat 119 ini, tugas Rasul. Yang pertama adalah basyirun, memberi kabar gembira. Saya ingin contohkan beberapa contoh berbeda. Di hadis tentang kitab tahajud, Abdullah bin Umar bercerita bahwa di zaman Nabi, para sahabat itu kalau mimpi, mereka paginya akan bercerita kepada Nabi untuk minta ditakwil, dijelaskan. Kemudian kata Abdullah bin Umar, aku menginginkan, dan saat itu aku menjelang dewasa. Aku tidur di masjid. Dalam mimpinya, Abdullah bin Umar itu menggenggam potongan sutra
Kemudian sutranya terbang masuk ke salah satu tempat yang ada di surga. Kemudian dia didatangi oleh dua malaikat, memeganginya, membawanya ke neraka. Kemudian dia bercerita, gambaran neraka seperti sumur. Dan dia melihat para penghuninya, kenal. Orang-orang yang dia temui di dunia itu ada di sana. Begitu dia dibawa ke neraka, kemudian dia mengucapkan kalimat, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian datang malaikat yang ketiga dengan mengatakan, Lam yuro, tidak usah takut. Pagi harinya dia bercerita kepada Mbak Yunya, Hafsah. Kemudian Hafsah bercerita kepada Rasul. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika dia mau sholat malam. Maka ini menjadi judul dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab keutamaan sholat malam. Ini kabar gembira. Kalau kita ingin diselamatkan dari api neraka, selain sholat 5 waktunya beres, adalah melaksanakan sholat malam, tahajud. Kabar gembira. Kenapa tahajud yang dipilih? Ya karena kata Rasulullah, jangan seperti bulan yang bangun malam tapi tidak sholat malam. Jangan seperti bulan yang bangun malam, sholat malam, kemudian meninggalkannya. Jadi ada orang yang bisa bangun malam tapi tidak bisa sholat malam. Berarti tanggine panapa bapak. Ada yang bangun karena pengen ke belakang, pipis. Ya bangun, pipis, habis itu tidur lagi. Ada yang bangun karena ngelak, pengen nginung, ya tangi nginung, merem. Ada yang bangun ngelih, ya bangun, makan, gitu. Ada yang bangun sikile cokoti nyamuk, ya bangun, boleh di losen, soles-soles, ya tidur. Ada yang bangun malam karena mau nonton, ya pokoknya macam-macam. Itu Rasulullah mengingatkan. Rasulullah jangan seperti bulan. Karena ada kabar gembira. Orang yang melaksanakan tahajud tadi, ya, Abdullah bin Umar dalam mimpinya itu diselamatkan oleh malaikat, harus perintah Allah tentu ya maksudnya. Ditambah kabar gembira dari Allah di Al-Isra 79 akan mendapatkan maqam mahmud. Tapi pesan saya, Bapak Ibu sudah biasa tahajud, witir dipertahankan. Selesai witir jangan tidur ya. Meskipun Rasulullah nyontoni habis witir Rasul tidur. Tapi kan Rasul kedua matanya tidur, hatinya tidak. Kalau kita kan kedua mata kita tidur, hati kita lali. Jangan sampai tahajud dikerjakan, witir dikerjakan, malah subuhnya kawanan. Kan ya gawat manis. Ini kawanan bae subuhe iya Pak. Tahajudnya kebengen jam piro? Jam 3, ya ora bengi. Rampungnya jam 3.20. Cepet nemen 11. Bar kowe ngeleng maning lapas, akhirnya tengah 7. Ya awagan maning. Jangan tidur ya. Habis witir manfaatkan ngapali Quran boleh, beristighfar boleh, tadarus boleh. Nanti begitu menjelang subuh jalan ke masjid. Jadi kebaikannya akan dapat banyak. Ini ada basyiron, ada kabar gembira. Contoh yang kedua Bapak Ibu. Bapak-bapak ya. Sudah pernah saya sampaikan. Bu, nanti diingatkan hari Jumat, Bu. Bu, titip pesan ya. Titip suami ya. Diingatkan, Pak, hari Jumat Bapak kan belum pernah korban onta nih. Nah, mumpung hari Jumat, raih pahala korban onta. Ini udah jam 11. Sana Bapak mandi seperti mandi junub. Nah, siapkan baju terbaik, kenakan minyak wangi,
jangan lupa pakai minyak rambut. Jadi kalau belum, besok ke pasar beli minyak rambut untuk Bapak. Itu di Sahih Al-Bukhari pada kitab Jumat. Ya terserah, mau orang aring boleh, mau gas motif boleh, mau apapun. Nah, silahkan ya. Lah setelah selesai, Bapak diingat, Pak segera berangkat supaya datang ke Masjid Al-Muhajirin nomor 1. Berjalan dengan sakinah wal wiqoro, tenang dan berwibawa, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, datangnya awalan, maka akan mendapatkan pahala korban onta. Kan kita belum pernah korban onta, Bapak Ibu. Bapak-bapak bisa nanti hari Jumat. Oh ternyata pas datang nomor 2, ya seperti orang korban sapi. Kabar gembira ini sifatnya gaib. Karena iman itu memang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Pahala itu dibuat gaib. Kalau dibuat nyata, rebutan, Pak. Pontanya dicangcang di depan masjid ngono ya. Kowe mangkate ora jam 09.00, awit Sabtu wingi ora balik nginep ngene. Cekeli bae ngono. Dibuat gaib. Maka yang mau, yang ngandel, ini basyiro. Ini nanti ya, barangkali Bapak tidak sempat jadi belikan tadi. Bahkan kata Rasulullah, kalau tidak punya minyak wangi, boleh minta minyak wanginya istri. Tapi ya kira-kira mampu nih wong wadonnya aja, Pak. Orang mancing ini, mampu wong wadon kan. Silakan dimaksimalkan kesempatan ini. Kalau bisa 1 bulan 4 Jumat kan lumayan, dapat pahala korban 4 ekor. Kalau nomor 2, ya sapi. Sapi pun kita kan korbannya bareng-bareng, orang pernah dewekan. Nah kalau Jumatan kan bisa. Ternyata nomor 1 muadzin wis teka apa misbah. Nomor 2 merebut. Aduh, berarti nomor 3. Nomor 3 imame. Ya nomor 4 berarti. Ayam oli mayan. Nomor 5 endog. Itu sahih hadisnya. Silakan. Wong kita kalau ada acara, door prize-nya apa, kan? Kulkas dilawani apa? Tahu dilawani ya? Dilawani orang nyambut gawe ngakali door prize. Ini jelas ini Bapak, jelas. Janji Allah basyiro, janji Rasul basyiro. Termasuk jamaah 27 derajat itu kan basyiro. Wong sekali lagi tadi, tidak kelihatan nampak ditaruh di emper masjid. Coba lamun 17 lembar abang-abang. Jam 2 semangat subuh ngadeg dengan pimen 17 lembar Pak abang-abang. Wong kadang 3 lembar be dilawani Pak. Anti kan itu. Itu sifatnya pahala dibuat gaib sebagai ujian. Yang ngandel silakan berlomba, kesempatannya sampai basyiro. Insyaallah nadironya disampaikan. Oh ya Pak Muhammad, minta izin ya, Rabu depan saya pengen libur. Ya pengen libur ya, jadi nanti ketemu lagi 2 Rabu yang akan datang. Tadi ibu-ibu saya sudah minta izin pengen libur. Karena kalau di pertengahan Agustus kayong tenaganya rada terkuras banyak. Jadi rada mopo pengen libur. Monggo Pak Muhammad. Baiklah, jamaah rahimahullah, saya berikan kesempatan Bapak Ibu